pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walaupun kita tetap belajar dari rumah, tapi tetap semangat. Oke, sebagai materi tambahan, selain tugas yang kemarin sudah diberikan, kita akan membahas pelajaran yang ada di dalam buku tema. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, menentukan ide pokok paragraf, dan mengenal negara-negara ASEAN. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan dengan cara penyerbukan, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari. Perkembangbiakan secara generatif menurut cara penyerbukannya atau bantuan perantaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama, zooidoigami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan, bisa burung, kelelawar, siput, lebah, atau yang lain. Contohnya pada tanaman jeruk, pada tanaman pepaya, tanaman mangga, dan lain-lain. Yang kedua, hidrogami, yaitu menyerbukan dengan air sebagai medianya. Contohnya eceng gondok, teratai. Yang ketiga, anemogami, yaitu menyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya rumput-rumputan, padi, jagung. Dan selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya pada tanaman salak. Berdasarkan serbuk sari yang menempel, penyerbukan terdiri atas 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dan butir berasal dari satu bunga. Contohnya gandum, padi, kacang panjang, dan lain-lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dalam satu tumbuhan. Contohnya bunga telang, bunga turi. Selanjutnya, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga tumbuhan lain yang masih satu jenis. Contohnya tanaman jagung. Selanjutnya, penyerbukan bastar. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tumbuhan lain yang sama jenisnya namun berbeda varietas. Contohnya jambu biji warna merah dengan jambu biji warna putih. Bunga memiliki bagian-bagian seperti putik yang merupakan alat perkembangbiakan betina, benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan jantan, kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga yang belum mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap dalam bunga tersebut untuk membantu proses penyerbukan. Dan selanjutnya adalah tangkai bunga untuk menopang bunga agar tidak mudah terbawa angin. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terdiri atas 6. Yang pertama adalah spora.
Contohnya pada tumbuhan paku, pada tumbuhan lumut. Selanjutnya tunas. Contohnya tanaman pisang, terus tanaman bambu. Yang selanjutnya rizoma. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit. Selanjutnya umbi lapis. Contohnya pada tanaman bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Contohnya kentang, ubi jalar. Selanjutnya ada umbi akar. Contohnya singkong, wortel, dahlia, dan lobak. Yang selanjutnya adalah tunas adventif. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Yang selanjutnya vegetatif buatan, yaitu dengan campur tangan manusia. Yang pertama adalah cangkok, yaitu membuang kulit batang dan kambium, lalu ditutup dengan tanah dan dibungkus dengan plastik atau sabut sehingga tumbuh akar. Contoh tanaman mangga, jeruk, jambu. Selanjutnya adalah stek, yaitu berkembangbiakan dengan menanam bagian batang yang dipotong-potong. Contohnya singkong. Selanjutnya adalah okulasi, yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada tumbuhan lain. Contohnya tanaman mangga harum manis dengan mangga mana lagi. Selanjutnya adalah enten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua jenis tumbuhan yang sejenis. Contohnya tomat yang berakar kuat dengan tomat yang berbuah manis. Selanjutnya runduk atau menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya stroberi. Yang selanjutnya adalah kultur jaringan, yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat atau media khusus. Contohnya adalah pembibitan kelapa kopior. Materi selanjutnya kita menentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang dibahas dalam bacaan. Untuk menentukan ide pokok suatu bacaan, terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam menentukan kalimat utama, kita bisa menggunakan rumus ABC. A itu awal, B belakang, C campuran. A. Awal. Kalimat utama yang terletak di awal dapat kita cari dengan cara perhatikan kalimat yang kedua. Apabila ada pengulangan kata, terus yang kedua ada kata yang menunjukkan ini, itu, tersebut. Ada kata gantinya, mereka, iya. Berarti kalau ada ciri-ciri tersebut, kalimat utamanya ada di awal. Apabila kalimat utamanya ada di belakang, caranya adalah kita perhatikan akhir kalimatnya. Ciri-cirinya adalah ada simbolan dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Berarti kalimat utamanya ada di belakang. Atau C, campuran, yaitu gabungan antara awal dan belakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ASEAN. Apa itu ASEAN?
ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, yaitu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut bersatu karena ada persamaan secara letak geografis dan kemiripan budaya. Juga kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia dalam pendirian ASEAN. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 atas prakarsa 5 tokoh dari 5 negara. Tokoh-tokoh pemrakarsa dan pendiri ASEAN adalah yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Koman dari Thailand, yang keempat Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang kelima adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Negara-negara ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabung adalah yang pertama 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam, bergabung pada 7 Januari 1984. Yang ketiga, negara Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya, dua negara yaitu Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan selanjutnya, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Ya, demikian materi yang bisa kami tambahkan. Untuk materi selanjutnya, silahkan dibaca dulu buku temanya, nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dari rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.